pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Jelang Ramadan, ketersediaan pangan di Palembang dinilai masih cukup stabil. Mahkamah Konstitusi kabulkan gugatan bakal calon Bupati Budi Antoni Aljufri. KPU 4 Lawang diperintahkan gelar pemungutan suara ulang. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Selasa 25 Februari 2025 bersama saya, Dela Wawi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pengamat ekonomi Sumsel Muhammad Ihsan menilai jelang Ramadan kesediaan pangan di Palembang masih cukup stabil. Sementara itu Polda Sumatera Selatan meluncurkan program perkarangan pangan lestari untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Menjelang bulan suci Ramadan, pengamat ekonomi Sumatera Selatan menilai kesediaan pangan di Palembang masih cukup stabil, di mana harga-harga sembako di pasaran juga terpantau terkendali. Pengamat ekonomi Sumatera Selatan, Muhammad Ihsan Hajri menghimbau kepada masyarakat agar berbelanja sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Dengan berbelanja yang bijak, diharapkan dapat menghindari kekurangan stok yang justru berpotensi meningkatkan harga sembako menjelang Ramadan. Terkendali gitu ya, artinya secara umum harga-harga barang itu masih terkendali ya, normal lah kita bilang ya. Salah satu isu yang kita takutkan adalahnya penurunan daya beli gitu ya, walaupun sebenarnya isu ini juga masih debatable, tapi tetap hati-hati ya, jangan sampai kita terlalu konsumtif karena kita kan inginnya daya beli meningkat. Sementara itu, sebagai bagian dari inisiatif ketahanan pangan yang digagas oleh Polri, Polda Sumatera Selatan meluncurkan program perkarangan pangan lestari untuk mendukung ketahanan pangan serta kemandirian pangan di tingkat lokal. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Andirian menyampaikan bahwa acara peluncuran ini diadakan di Komplek Pakri dengan penanaman berbagai varian tanaman seperti cabai, tomat, terong, serta pemanenan jagung secara simbolis. Program penanaman jagung oleh Polda Sumatera Selatan merupakan bagian dari upaya Polri untuk mendukung ketahanan pangan nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mendukung swasembada pangan nasional pada tahun 2025, memenuhi kebutuhan pokok pangan, menciptakan pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Andirian mengungkapkan bahwa langkah strategis ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketahanan pangan. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mengatur kestabilan pasokan pangan dan memperkuat ketahanan pangan lokal dalam jangka panjang. Polri dalam hal ini Polda Sumatera Selatan. Saat ini kita berada di lokasi pekarangan pangan lestari di Komplek Polri Pakri. Tadi rekan-rekan melihat kita baru saja melakukan penanaman beberapa varietas termasuk cabai, tomat, terong. Sekaligus kita juga barusan secara simbolik memanen jagung, ya, jagung manis. Hari ini adalah program pangan lestari. Insya Allah nanti tanggal 26 ya Pak ya. 26 kita akan panen raya jagung pakan. Itu bertempat di Ogan Ilir. Insya Allah rencananya itu kurang lebih luasnya 23 hektar ya. 23 hektar. Ditambahkan Andirian, sebagai bagian dari langkah keberlanjutan, pada 26 Februari mendatang, Polda Sumatera Selatan akan melaksanakan panen raya jagung di Ogan Ilir dengan luas lahan mencapai 23 hektar, yang menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kesediaan pangan bagi masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, menjelang bulan Ramadan, harga daging ayam di Palembang mengalami kenaikan signifikan. Berdasarkan pantauan RRI di Pasar Kilometer 5, harga daging ayam kini mencapai Rp35.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp29.000. Sayangnya lonjakan warga ini justru berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Salah satu pedagang daging ayam, Yuliana, mengungkapkan bahwa biasanya kenaikan harga menjelang Ramadan diikuti dengan meningkatnya permintaan, karena masyarakat mulai menstok bahan makanan
makanan. Namun tahun ini berbeda, pembeli justru semakin sepi. Jika dalam kondisi normal, ia bisa menjual hingga 50 kg daging ayam per hari, kini hanya sekitar 15 kg. Naik deh, ayam sekarang harganya dari 29 sekarang 35. Kenaikan 2 hari naik. Sepi sangatnya tuh kadang 10 kilo, kadang 5 kilo. Ya yang lalu naik barang ayam mahal katanya. Susah yang jual susah, yang beli susah. Tidak hanya daging ayam, harga cabai merah juga mengalami kenaikan dari Rp70.000 menjadi Rp80.000 per kilogram sejak pekan lalu. Para pedagang khawatir harga-harga kebutuhan pokok akan terus merangkak naik hingga Lebaran, sementara daya beli masyarakat belum membaik. Para pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga agar aktivitas jual beli tetap berjalan dan masyarakat tidak semakin terbebani. Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait ketersediaan pangan jelang Ramadan. Buat saya ya menjelang Ramadan itu tuh penting banget loh. Stabilitas harga pangan tuh buat masyarakat, apalagi anak-anak muda nih. Yang ya kayak saya juga lah ya. Yang relate, yang rantau-rantau. Yang baru mau coba buat mandiri nih, buat ngatur keuangannya. Jadi harus pintar-pintar lah buat nyari bahan pokok dan lain-lain. Terus pastinya kalau ada lonjakan harga bahan pokok tuh bakal banyak banget mempengaruhi daya beli sama konsumsi masyarakat juga dong. Saya Agnes di Jakabaring. Ya semoga menjelang Ramadan nanti harga stabil, normal, tidak ada kenaikan-kenaikan, apalagi sampai melonjak tinggi, melambung tinggi, agar tidak menyusahkan masyarakat banyak. Buat saya ya menjelang Ramadan itu tuh penting banget loh. Stabilitas harga pangan tuh buat masyarakat, apalagi anak-anak muda nih. Yang ya kayak saya juga lah ya. Yang relate, yang rantau-rantau. Yang baru mau coba buat mandiri nih, buat ngatur keuangannya. Jadi harus pintar-pintar lah buat nyari bahan pokok dan lain-lain. Terus pastinya kalau ada lonjakan harga bahan pokok tuh bakal banyak banget mempengaruhi daya beli sama konsumsi masyarakat juga dong. Menjelang bulan Ramadan, ketersediaan dan stabilitas harga pangan menjadi perhatian umat masyarakat. Lonjakan harga sejumlah bahan pokok seperti daging ayam dan cabai merah menimbulkan kekhawatiran baik bagi para pedagang maupun konsumen. Untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan di Sumatera Selatan, berikut wawancara Aditya bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan, Ruswan Effendi. Baik Pak Ruswan, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pedagang Sumatera Selatan, Pak, ini menyikapi masalah kesiapan pangan mungkin jelang Ramadan tahun ini 2025 seperti apa nih Pak kesiapan kita Pak? Terima kasih. Jadi gini, tentunya ini merupakan hal rutin yang harus kita hadapi dan pemerintah harus siap. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berserta seluruh stakeholder termasuk juga ketahanan pangan dan peternakan tentunya ingin mempersiapkan agar masyarakat bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Nah, dalam hal ini sebagai salah satu tupoksi kami adalah bagaimana menyediakan ketersediaan dari bahan pokok serta harga. Nah, harga yang layak untuk diterima oleh masyarakat. Nah, untuk itu ada beberapa langkah. Yang pertama, bahwa kami mengharapkan dan mengimbau kepada masyarakat ketersediaan bahan pokok seperti telur, daging, cabai, ayam, bawang, beras, tidak usah khawatir, semuanya cukup.
semua yang cukup dan tersedia sampai sebulan atau 2 bulan ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, harga sekarang masih stabil dengan memang ada beberapa kenaikan. Itu agar masyarakat jangan panik dengan kenaikan harga tersebut. Yakinlah pemerintah akan mengajukan langkah-langkah konkret. Pertama, nanti akan ada gerakan pangan murah yang insya Allah tanggal 28 akan diadakan. Ini gerakan pangan murah mandiri yang terpanggilnya para distributor atau penghasil, misalnya bawah, minyak atau apa untuk beras untuk mengadakan itu. Yang keduanya ada yang namanya operasi pasar dari pemerintah pusat yang akan dilaksanakan setiap dari mulai tanggal 28. Itu di kantor pos dan harganya sesuai dengan harga acuan pemerintah, harga eceran tertinggi atau harga yang diatur oleh pemerintah. Nah, ini merupakan langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan harga yang wajar. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, dan sekali lagi berharap kepada seluruh masyarakat jangan panik dengan bahan pokok, belanjalah bijak sesuai dengan kebutuhan. Yakinlah semuanya akan tercukup ketersediaan kita. Baik, terima kasih Pak Ruslan, Kepala Dinas Pertanahan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan sudah bergabung bersama RRI hari ini. Sukses selalu, sehat selalu Pak Ruslan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan bakal calon Bupati Budi Antoni Al-Zupri terkait hasil pemilihan kepala daerah. Dalam putusannya, MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat untuk menggelar pemungutan suara ulang. Kabupaten Tarlawang kembali bersiap menghadapi pemungutan suara ulang PSU setelah Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan gugatan yang diajukan pasangan Budi Antoni Al-Jufri HBA Heni Ferawati. Keputusan ini membatalkan hasil pilkada sebelumnya dan membuka kembali pertarungan politik di wilayah tersebut. Dalam sidang kemarin, Ketua MK Soehartoyo menegaskan bahwa sejumlah keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU 4 Lawang dinyatakan tidak sah, termasuk penetapan hasil pemilihan, pasangan calon peserta, serta nomor urut kandidat. MK juga menetapkan bahwa daftar pemilih tetap DPT serta daftar pemilih lainnya harus sesuai dengan pemungutan suara yang berlangsung pada 27 November 2024. PSU wajib dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan, dengan hasil akhir langsung diumumkan tanpa perlu diajukan kembali ke MK. 2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 4 Lawang nomor 1325 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 4 Lawang tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024. 3. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 4 Lawang nomor 837 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024 bertanggal 22 September 2024. 4. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 4 Lawang nomor 838 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang tahun 2024 bertanggal 23 September 2024. 5. Memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang yang diikuti 2 pasangan calon, yaitu Hajon Cik Muhammad Arifai dan H. Budi Antoni Al-Zupri Heni Herawati sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 4 Lawang tahun 2024 dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan. Sebagai langkah tindak lanjut, MK menginstruksikan KPU RI untuk berkoordinasi dengan KPU Sumsel dan KPU 4 Lawang guna memastikan pelaksanaan PSU berjalan sesuai regulasi. Bawaslu serta aparat kepolisian juga diminta mengawasi jalannya proses pemungutan suara ulang agar berlangsung adil dan transparan. Sementara itu, Ketua KPU 4 Lawang, Eskan Budiman, mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima putusan MK dan siap menjalankan PSU sesuai aturan.
Rocky Pratama melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. DPRD Sumatera Selatan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah aksi bullying atau perundungan, khususnya terhadap kaum disabilitas yang masih sering terjadi dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. DPRD Sumatera Selatan mendorong semua pihak dan stakeholder terkait untuk membantu mencegah dan menghindari aksi bullying di sekolah khususnya terhadap disabilitas. Pasalnya saat ini masih ada masyarakat yang kerap melakukan aksi bullying terhadap kaum disabilitas. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Sumatera Selatan Andi Dinaldi saat menggelar silaturahmi bersama penyandang disabilitas Minggu 23 Februari. Dia melihat penyandang disabilitas memiliki semangat dan kemandirian. Hal ini perlu didorong dan didukung, jangan sampai semangat tersebut terhenti. Pihaknya pun akan terus mengakomodir keluhan pada penyandang disabilitas ini dan membawanya ke forum rapat DPRD. Andi juga menekankan pemerintah daerah melalui DPRD Sumatera Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas di wilayah ini. Di masyarakat, kaum disabilitas itu memang sangat dibutuhkan. Tidak ada yang memperjuangkan aspirasi mereka terhadap hasil-hasil dan potensi yang ada di mereka. Dengan temuan hari ini, harapan kita pemerintah provinsi khususnya Sumatera Selatan bisa lebih untuk memperhatikan dan memperhatikan kaum disabilitas. Ada menjadi harapan mereka yang secara krusial, menjadi harapan bahwa nantinya dapat memberikan kenang-kenangan yang khusus. Selain keluhan, ada juga yang disampaikan saran-saran konstruktif yang dapat diterima semua pihak guna menciptakan inklusivitas bagi penyandang disabilitas di Sumatera Selatan. Andi berharap dengan adanya komunikasi yang terbuka seperti ini, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih ramah disabilitas. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan menindaklanjuti permasalahan terkait tambahan penghasilan bagi guru pendidikan agama Islam. Isu ini menjadi perhatian karena menyangkut kesejahteraan tenaga pendidik yang berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda. Ombudsman Sumatera Selatan menindaklanjuti permasalahan tambahan penghasilan atau tamsil bagi guru pendidikan agama Islam atau PAI yang belum dibayar pada tahun 2023 hingga tahun 2024 ke pemerintah pusat. Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan. Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan M. Andrian Agustiansyah mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan Kanwil Kemenak dan Disdik Sumatera Selatan guna menindaklanjuti laporan terkait penghasilan, termasuk gaji ke-13 dan tunjangan hari raya bagi guru PAI yang berstatus PNS di bawah Dinas Pendidikan. Pihaknya meminta Kanwil Kemenak Sumatera Selatan untuk segera berkoordinasi dengan Kemenak RI dan Kementerian Keuangan agar permasalahan tersebut bisa segera diselesaikan. Ditambahkan M. Andrian Agustiansyah bahwa pihaknya juga berkoordinasi dengan Ombudsman RI untuk mendorong penyelesaian di tingkat kementerian. Ini tidak akan bisa putus di level provinsi. Kami akan segera melapor ini ke tingkat pusat Ombudsman RI, karena memang ternyata ini terjadi bukan hanya di Provinsi Sumatera Selatan saja, ini terjadi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu nanti Ombudsman RI mudah-mudahan nanti akan bisa juga memanggil pihak Kementerian Keuangan, pihak Kemenak, dan Dikdasmen. Sementara itu Ketua Tim Kerja Humas Kanwil Kemenak Sumatera Selatan, Abdul Kudus, menyampaikan bahwa Kemenak RI saat ini sedang berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan guna mencari solusi terbaik terkait pembayaran tamsil tersebut. Pihaknya terus berupaya agar hak para guru pendidikan agama Islam yang belum menerima tambahan penghasilan dapat segera terrealisasi. Proses koordinasi dengan kementerian terkait masih berjalan. Saat ini Kementerian Agama
sedang melakukan komunikasi intens dengan Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Pendidikan, sudah sedang dibahas untuk proses agar bagaimana THR mereka ini bisa keinginan guru ini, hak mereka ini bisa dipenuhi. Kita doakan saja, mudah-mudahan semua berjalan lancar, tidak ada kendala, dan para guru PAI ini mendapatkan haknya sesuai dengan yang mereka harapkan. Di Sumatera Selatan terdapat 1.546 guru pendidikan agama Islam yang berstatus PNS dan diangkat melalui SK Gubernur. Dari jumlah tersebut, sekitar 663 guru telah melaporkan bahwa mereka belum menerima tambahan penghasilan termasuk gaji ke-13 dan THR untuk tahun 2023 hingga tahun 2024. Lamsihar Silitonga melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya jelang Ramadan, ketersediaan pangan di Palembang dinilai masih cukup stabil. MK kabulkan gugatan bakal calon Bupati Budi Antoni Al-Jufri. KPU 4 Lawang diperintahkan gelar pemungutan suara ulang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan